Jen, kita memuji dia. Yes Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Hidupku
praise you. Make some noise for Jesus! You are good! You are good! You are good. 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 Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Dan ini kerinduan kami Tuhan. Untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami sambut Engkau Allah Roh Kudus. Hadir di tengah kami. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. We need your anointing. Come in your power. We love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you. We welcome you, Holy Spirit. Let's sing. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in Lord. To this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I love you, love. One more time, let's sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. We need your anointing, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating
my soul, and every day I grow to love you. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I will feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, Lord. I feel your power in you. Nothing compares to this place. See you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau. Lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan, biar hati kami bersekutu dengan-Mu Yesus. Mari hadir Roh Kudus, penuhi kami, jamalah setiap kami dengan kuasa yang baru, dengan urapan baru Tuhan. Kerinduanku datangi hadirat-Mu, kerinduan kami bersekutu intim dengan-Mu, kerinduan kami tinggal dalam dekapan-Mu Yesus. Sebab tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, sebab tangan-Mu Yesus yang selalu menuntun kami.
Kau temukan hati kami seperti rusa yang rindukan air, seperti tanah yang rindukan air. Demikian kami, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau, sebab Kau yang layak Yesus. Kami tinggikan selalu. Lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi, kami rindu lebih lagi, Yesus. Shikira bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Shikina bara 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 kayara la bayara la 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 basikira bara 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 bara. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Kira la 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 basikira bara bara. Bahwa kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami terus menikmati hadirat-Mu Yesus, karena kami tahu hadirat-Mu adalah tempat teraman kami. Karena kami tahu Tuhan tidak ada tempat lain yang bisa membuat kami tenang dan nyaman selain di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hari ini kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Lord, I live to worship You, my Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. Lord, I live to worship You, and I long to I give Lord, I live, Lord, I live to worship You. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. My Jesus, Kami ada untuk menyembah-Mu Yesus. the only one for me. Kaulah satu-satunya Allah kami, Take Your Allah yang layak kita sembah kami. Lord, I live to honor You, and I long to breathe, and I long to breathe my life and offering, take me higher. Oh, I
kali lagi katakan, and I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Tell me with my Lord, Lord, I live to honor you. Yes, Lord. I love to be my life and nobody. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Shalom, Next Gen Gereja Mawar Sharon. Wah, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua dan bisa membagikan firman Tuhan. Dan khususnya hari ini saya sangat semangat sekali, excited karena firman Tuhan yang akan saya bagikan merupakan inti dari apa yang disebut sebagai kekristenan itu sendiri. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami semua ada dalam kondisi yang baik meskipun kami berada di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami mengenal, mengerti kasih-Mu yang sejati. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur berkati firman-Mu supaya setiap firman yang disampaikan itu berbuah di dalam hati kami. Dan kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Friend of Sinners. Ya, jadi teman bagi pendosa. Nah, di Alkitab kita baca terlebih dahulu dalam Lukas 15 ayat 4. Bunyinya demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat ini sangat terkenal menceritakan bagaimana misi, bagaimana tujuan utama ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke muka bumi. Seringkali kita juga mendengar ayat yang berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi aku melayani. Aku datang bukan mencari orang yang sehat tetapi mencari orang yang sakit. Dan ayat yang baru kita baca, Yesus berkata, bukankah kalau kita ini kehilangan seekor domba meskipun kita punya 100, tapi kalau 1 ekor itu hilang, bukankah kita akan mencari yang satu itu demikian rupa, bagaimanapun caranya dan untuk menemukan yang terhilang itu. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya berkata, ketika menemukan itu, bukankah kita akan pulang menggendongnya di atas bahu kita, lalu kita panggil semua teman kerabat kita dan kita mengadakan pesta. Menceritakan bagaimana sukacita yang luar biasa ketika 1 domba yang hilang itu kemudian ditemukan kembali. Dan Alkitab juga bercerita bagaimana ketika seorang yang bertobat lalu berbalik dari jalannya yang salah, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat bahwa ada ribuan malaikat di sorga bersukacita. Nah, hari ini saya ingin share bahwa itulah yang disebut sebagai kasih Kristus yang sejati. Tuhan itu dari tahtanya yang mulia turun ke muka bumi hanya punya satu tujuan, mencari yang berdosa. Tetapi cara Yesus datang untuk mencari yang berdosa bukanlah seperti kebanyakan orang yang seringkali termasuk kita mungkin salah memahami dengan cara kita harus menegur, kita memarahi, bahkan kita merasa
harus punya jarak dengan orang-orang yang kita anggap sebagai pendosa, kita menghindari dan lain sebagainya. Ternyata Yesus punya cara yang cukup unik, yaitu dia datang, dia menjadi sama rata dengan orang-orang tersebut, dia duduk sama rendah, dia berdiri sama tinggi, dia berkumpul, dia berteman dengan orang-orang yang dunia memberi label ini adalah orang-orang yang berdosa. Tanpa harus Yesus mengkamiri dirinya, tanpa harus Yesus melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan dengan cara dia berteman. Sebelumnya saya mau bercerita. Suatu kali ada seorang yang bernama Chang, ya, ratusan tahun yang lalu di negara Cina ketika masih dalam bentuk dinasti atau kerajaan-kerajaan. Chang ini cukup terkenal, sang anak yang bernama Chang ini, karena dia punya banyak teman. Dan dia dikenal sebagai anak yang cukup baik dan cukup punya tingkat sosial yang tinggi. Itu sebabnya dia sangat disukai oleh teman-temannya dan dia berteman dari banyak kalangan. Chang memiliki latar belakang dari status sosial ekonomi yang cukup berada. Dari pakaiannya, dari tutur katanya, teman-temannya bisa melihat bahwa Chang bukanlah seorang anak yang dari kalangan yang rendah atau kurang mampu atau yang terbelakang. Tapi yang luar biasa, Chang memiliki teman-teman dari berbagai macam lapisan sosial ekonomi yang ada. Chang tidak membeda-bedakan teman-temannya. Suatu kali ada seorang kawan karibnya yang bernama Bun, yang cukup nakal. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Dia memiliki tabiat-tabiat yang bisa dikatakan jelek, yang buruk. Tapi Bun ini memiliki rasa betapa Chang itulah satu-satunya sahabat, satu-satunya teman yang cukup dekat di hatinya. Bahkan ketika Bun mengalami hal-hal yang situasi yang cukup sulit, satu nama yang dikenal dan satu nama yang selalu diingat di hati Bun adalah temannya si Chang. Itu sebabnya seringkali beberapa kali ketika Bun mengalami masalah dalam hidupnya, bisa jadi karena kenakalannya, masalah itu muncul, yang dicari adalah Chang. Dan dia selalu bercerita, dia selalu sharing kepada Chang tentang segala sesuatu yang dia lakukan, tentang apa yang dia alami. Dan yang hebatnya, Chang tidak menjauhinya. Chang tidak menganggap temannya Bun sebagai seorang pendosa yang tidak layak berteman dengan dia. Chang tidak kemudian menganggap Bun menjadi sebagai seorang yang sepertinya aku jijik kalau aku berteman dengan kamu, atau aku harus menjaga jarak demikian rupa, atau aku harus menghindari dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Chang selalu hadir dengan hati yang besar, dengan kasih yang demikian rupa, untuk selalu memberikan rasa bahwa Bun, meskipun kamu melakukan kesalahan, meskipun kamu punya tabiat yang tidak baik, selalu akan ada pintu yang terbuka untuk kamu. Inilah situasi yang selalu dihadirkan oleh Chang untuk sahabatnya Bun. Dan di dalam perjalanan persahabatan ini, Chang selalu menuntun Bun untuk melakukan hal-hal yang baik. Chang selalu ngomong, selalu bicara berulang-ulang kepada Bun untuk meninggalkan semua tabiat-tabiat yang jelek, untuk selalu meninggalkan hal-hal yang buruk. Chang selalu menasehati si Bun dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Itu sebabnya teman di kalangan di sekitar kehidupan Chang bukan 1-2 orang saja. Chang cukup disenangi oleh banyak orang. Sampai suatu ketika masa berlalu, ketika masa kanak-kanak itu lewat, mereka terpencar, mereka berpisah, mereka kembali ke kota mereka masing-masing. Karena situasi di saat itu mereka berkumpul di sebuah kota, mereka bertemu karena di sebuah sekolah dihadiri dari beberapa murid dari beberapa kota. Dan oleh sebab mereka sudah mulai bertumbuh, jenjang pendidikan mereka bertambah, lalu kemudian mereka harus kembali ke kota masing-masing. Belasan tahun kemudian bertemulah sebuah kumpulan orang-orang di dalam sebuah acara yang cukup bergengsi di kota itu untuk memikirkan bagaimana para pemuda-pemuda saat itu memiliki pemikiran dan sumbangsih untuk negaranya, memberikan ide-ide untuk demi kemajuan negaranya. Nah, perkumpulan tersebut tahukah teman-teman, yang memimpin adalah si Chang ini. Karena Chang memiliki latar belakang memang dari keluarga yang cukup terpandang, bisa dikatakan dia seorang bangsawan. Dia memimpin pertemuan itu yang dihadiri kira-kira sekitar 150 orang, pemuda-pemudi. Dan kemudian ketika dia memimpin, dia berbicara panjang lebar, ternyata ada beberapa orang yang mengangkat tangannya, menyampaikan pendapat-pendapat yang cukup luar biasa dan brilian.
Dan tahukah teman-teman semua, ketika beberapa orang mulai mengangkat tangan menyampaikan pendapatnya, tercenganglah si Chang ini karena dia melihat dari antara orang-orang yang mengangkat tangan, salah satunya adalah Bun, sahabatnya yang dia kenal. Lalu seusai pertemuan itu, bertemulah Chang dan Bun dan mereka mulai saling melepas rasa rindu dan kangen karena sudah belasan tahun gak ketemu. Dan tahukah teman-teman bahwa Bun yang tadinya memiliki latar belakang dari keluarga yang cukup kacau, broken home, tabiatnya juga jelek, ternyata Bun bertumbuh menjadi seorang pemuda yang berhasil, seorang pemuda yang tidak lagi hidup seperti masa kanak-kanaknya, seorang pemuda yang punya prinsip-prinsip hidup yang baik, yang benar. Dan Chang cukup bersyukur dan bersuka cita oleh sebab kondisi itu. Dia malahan merasa, wow, gak nyangka ya Bun, ternyata kamu menjadi orang hebat seperti ini. Lalu Bun berkata, Chang, kalau aku hari ini ada seperti ini, semuanya oleh karena aku punya seorang sahabat, yaitu kamu, Chang. Lalu mulailah mereka bercerita dan Chang mulai membuka identitasnya. Ternyata Chang adalah seorang pangeran dari kaisar yang memimpin dinasti itu. Jadi Chang tidak menunjukkan identitasnya di awal, dia hadir seperti di awal tadi saya cerita, seperti Yesus yang duduk sama rendah, dia berdiri sama tinggi. Dia menghadirkan pribadinya yang terbuka, meskipun dia tidak kompromi dengan semua kelakuan-kelakuan buruk dari teman-temannya. Tapi dia tidak menunjukkan jubah pangerannya bahwa aku datang karena aku seorang pangeran. Kalau Chang melakukan itu, mungkin bisa jadi hari itu Chang tidak memiliki banyak teman. Dan karena situasi status dari Chang akan bisa membuat jarak pemisah antara Chang dan teman-temannya. Dan kalau Chang tidak memiliki banyak teman, maka Chang juga tidak punya banyak kesempatan dan waktu untuk bisa berbicara kepada banyak temannya. Dan hari itu Chang cukup bersyukur karena ternyata bukan hanya Bun, banyak dari teman-temannya yang lain juga yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka adalah orang-orang pemuda-pemudi yang luar biasa. Teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, tidak berarti membuat kita harus memisahkan diri dengan dunia. Sebab Yesus justru dari tahtanya yang mulia, dia malah turun ke dunia yang berdosa ini. Firman Tuhan berkata, bukankah dia meninggalkan 99 domba yang lain mencari satu yang terhilang. Kalaupun hanya satu, dia tetap akan turun ke dunia. Dia tetap akan cari. Tapi ketika dia mencari, dia tidak menunjukkan jubah kemuliaannya bahwa dia sebagai sang putra Allah. Dia hadir, Filipi berkata, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Tujuannya apa? Supaya Yesus bisa duduk sama rendah. Supaya Yesus bisa berdiri sama tinggi. Supaya Yesus bisa diterima sebagai sahabat bagi sesamanya. Kemudian ketika Yesus diterima oleh lingkungan itu, tanpa harus kompromi dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan, maka Yesus mulai mengajar. Bukankah Alkitab bercerita kepada kita semua bahwa Yesus itu berjalan berkeliling, mengajar, berkhotbah, berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Yesus selalu mengajarkan melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai seturut dengan firman Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika saat itu Yesus berkeliling, berjalan, berpindah-pindah ke sana kemari dan lain sebagainya, akan ada banyak ribuan orang, bahkan mungkin jutaan, yang terdampak langsung dengan pengajaran Yesus, terdampak langsung dengan apa yang Yesus lakukan, dan mereka mulai berubah hidupnya. Mereka mulai bertobat dan mereka mulai merubah jalur hidupnya yang harusnya berjalan menuju kepada kehancuran oleh karena latar belakang yang buruk, oleh karena perlakuan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dia merubah jalannya oleh karena menerima kasih Tuhan. Dia menjadi seorang yang berubah dan menjadi seorang yang berhasil, seperti cerita si Bun. Tapi ternyata apa yang Yesus lakukan itu tidak kemudian serta-merta diterima dengan semua khalayak ramai, dengan semua masyarakat atau manusia sesama yang ada di saat itu. Enggak, ternyata ada orang-orang tertentu yang justru malah menghalangi langkah Yesus. Tahukah teman-teman semua siapa mereka? Mereka justru adalah dari kalangan-kalangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang notabene dianggap sebagai seorang yang mengerti banyak tentang firman Tuhan, tetapi mereka sepertinya malah menjadi penghalang dari apa yang Yesus lakukan. Kalau kita baca di dalam Lukas 7 ayat 33-34, firman Tuhan berkata demikian. Karena Yohanes, ini Yesus berkata ya, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur,
dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, maksudnya Yesus, maksudnya dia sendiri datang. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Dan ini perhatikan teman-teman, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ungkapan ini disampaikan kepada orang-orang Farisi oleh Yesus. Yesus ngomong begini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Hai orang Farisi, hai ahli Taurat. Kira-kira gitu ya situasi saat itu. Yohanes Pembaptis datang, dia nggak makan minum, dia lebih banyak berpuasa. Maksudnya dia menunjukkan hal-hal dari sisi kehidupan yang rohani. Harusnya kan bagus kan? Tapi kamu malah memberikan label kepada dia. Kok kayak seperti orang yang kerasukan setan. Nah, kira-kira gitu situasinya. Itu Yohanes itu yang menunjukkan sisi rohaninya. Kamu sebut sebagai seorang yang kerasukan setan. Sedangkan anak manusia datang, aku ini, kira-kira gitu ya bahasa sehari-hari ya. Aku ini datang, aku duduk, aku makan, aku bergaul dengan mereka, aku ada di kalangan orang miskin, aku ada di kalangan orang-orang yang menderita, aku pun ada di kalangan orang berdosa, maka kamu memberikan label kepadaku, lihatlah, dia duduk dengan para pendosa, dia sahabat orang pendosa. Sepertinya kalau seolah-olah nggak ada yang benar ya, mau menunjukkan dari sisi yang rohani pun kamu cela. Mau menunjukkan dari sisi yang aku yang bisa menghargai dan menerima sebagai sesama manusia, itu pun kamu juga mencela. Jadi situasi saat itu memang Yesus sudah dikenal sebagai sahabat bagi orang-orang pendosa. Dan itu tidak membuat Yesus kemudian berubah pikiran hanya karena merasa, wah kalau begitu citra diriku jelek dong. Kalau begitu aku akan dianggap sebagai seorang yang dilabel nanti orang-orang dari kalangan penyamun misalkan. Itu tidak merubah prinsip Yesus. Karena Yesus tahu jelas apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa Yesus kalau bergaul bersama dengan mereka ada dan hidup di tengah-tengah orang-orang itu, tidak berarti Yesus menggeser sedikit pun tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalam dirinya. Yesus tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Yang Yesus mau adalah ketika Yesus ada dan duduk bersama dengan mereka semua, orang-orang yang dianggap mungkin sampah oleh golongan orang-orang tertentu. Ketika Yesus ada di kalangan mereka, yang Yesus mau adalah supaya Yesus bisa memberitakan Injil. Supaya Yesus bisa memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Supaya Yesus bisa apa? Menemukan satu yang terhilang itu. Menyelamatkan, membawanya pulang. Dan mengadakan pesta yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita kembali merenungkan firman ini bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memiliki rasa mau menjauhi atau menghindari teman-teman kita yang lain yang mungkin kita anggap sebagai teman-teman yang kalangan orang yang nakal dan lain sebagainya. Jangan jauhi, jangan musuhi, jangan buat jarak, tapi justru kalian bisa masuk ke mereka, hadir sebagai seorang sahabat yang setia yang selalu bicara tentang hal-hal yang baik. Mungkin sebagian dari kalian tidak menyadari apa yang terjadi saat-saat ini. Tapi mungkin bisa jadi setelah belasan tahun kemudian, seperti apa yang dialami oleh Chang. Kalian bisa bertemu dengan temanmu yang mungkin hari-hari ini engkau anggap sebagai teman yang nakal. Tapi belasan tahun kemudian engkau bertemu, dia menjadi seorang yang benar, menjadi seorang anak Tuhan yang tulen, menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya. Lalu kemudian teman itu berkata kepadamu, kalau aku hari ini ada, semuanya adalah karena hari itu karena engkau membisikkan dan selalu bicara tentang kebenaran firman Tuhan kepadaku. Dan aku hari ini menjadi orang benar. Bukankah sebuah sukacita yang luar biasa kalau hari itu terjadi? Nah teman-teman semua, jangan takut dengan penolakan-penolakan atau label-label yang diberikan kepada kita, yang mungkin kita merasa bahwa itu akan merusak citra diri. Namun demikian kita juga tidak menjadi seorang anak yang sembarangan. Sudahlah, tutup telinga lah, tutup mata. Gak peduli orang mau ngomong apa, pokoknya aku terjang, aku mau melakukan ini. Enggak juga, kita tetap harus bisa bijaksana. Harus punya hikmat untuk bisa menghadapi situasi-situasi tertentu. Tapi tujuan utama kita sebagai anak Allah, sebagai agen-agen kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu prinsip itu selalu ada dalam hidup kita. Tanpa kita berkompromi dengan dosa. Tapi kita tetap bisa masuk ke kalangan itu dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan,
dengan tujuan adalah menyelamatkan mereka. Nah, misi penyelamatan yang ada dalam diri Yesus itu tidak bisa digeser hanya oleh karena sekelompok orang menghalangi Yesus. Terutama ketika orang-orang itu adalah kelompok orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang hari-hari itu mereka lebih banyak ada di dalam bait suci. Yesus tidak pernah bisa terhalangi oleh mereka semua. Suatu kali ketika Yesus sedang mengajar, berkeliling, berbuat baik, kemudian ada seorang yang cukup terkenal namanya Sakeus, pemungut cukai. Ingat teman-teman semua ya. Pemungut cukai ini sangat tertarik dengan kisah Yesus, lalu dia naik pohon karena kerumunan orang banyak, Sakeus itu pendek. Dia naik pohon, dia ingin tahu Yesus itu seperti apa, kata Alkitab. Singkat cerita, lalu Yesus menumpang ke rumah orang ini, ke Sakeus pemungut cukai ini. Teman-teman harus tahu bahwa pemungut cukai di masa-masa itu sangat dibenci oleh orang banyak. Dianggap sebagai seorang yang kejam gitu, karena dia memungut pajak dan lain sebagainya itu tidak sebagaimana mestinya menurut orang-orang sekitar itu. Nah, ketika Yesus menumpang di rumahnya, tahukah teman-teman apa yang menjadi respon dari orang-orang sekitar? Bahkan sebenarnya itu respon kebanyakan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berkata begini, ia menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan ya, betapa jahatnya hati kita ketika kita merasa bahwa kita ini orang benar, kita orang kudus, lalu kemudian kita memberikan jarak. Dan bukan hanya itu, kita memberi label kepada mereka bahwa mereka-mereka yang tidak di pihak kita itu adalah orang berdosa. Betapa jahatnya hati ini. Dengan kita memberikan label, kamu orang berdosa. Seperti orang-orang yang ada di sekitar Sakeus. Orang-orang berkata kepada Yesus, ia menumpang di rumah orang berdosa. Betapa artinya bahwa Sakeus itu sangat dibenci, ditolak. Dan sepertinya tidak ada lagi pintu yang terbuka bagi Sakeus. Nah, hari ini firman ini yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Karena Yesus tidak melakukannya. Yesus justru datang ke rumah itu menumpang dan terjadi sesuatu. Sakeus bertobat. Dia mengembalikan sekian kali lipat dari orang-orang yang merasa pernah diperas. Lalu Yesus berkata begini, ini yang perlu kita perhatikan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Perhatikan. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang kita bisa pelajari dari semua prinsip firman Tuhan yang sudah saya bagikan? Honoring God, honoring people. Kalau kita mengasihi Allah, kasih sesama. Kalau kita menghormati Allah, hormati sesama. Kasihi sesama, selamatkan yang terhilang. Benci dosanya, kasihi orangnya. Janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru merasa kita eksklusif lalu kita menjauhkan diri dari mereka. Ingat bahwa Yesus akan meninggalkan yang 99 mencari satu domba yang terhilang. Amin. Saya berdoa semoga firman ini mengubahkan kita semua, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita tentunya mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya teman-teman di sekitar lingkungan kita, komunitas kita, mereka pun diberkati oleh keberadaan kita. Dan suatu hari mereka pun akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang telah kami dengar hari ini bukanlah seperti informasi yang kami dengar dan berlalu begitu saja. Tapi kami sungguh-sungguh berdoa kalau ini firman yang sampai di telinga kami, di telinga hati kami mau sungguh-sungguh menerimanya, kami mau sungguh-sungguh tanam di hati kami, supaya firman itu bertumbuh ya Tuhan, berakar kuat di hati kami bahwa kami ada di muka bumi ini karena kami menerima kasih Kristus, kami diselamatkan, kami pun mau kami menyelamatkan teman-teman kami yang lain supaya mereka dapat bertemu dengan Engkau dan mereka menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Tuhan berkati kami semua untuk kami bisa bersinar bagi lingkungan kami sekitar. Tidak menjauhi mereka, tidak menganggap mereka menjadi sebagai kalangan yang najis bagi kami. Tidak memberikan jarak, tapi kami bisa berteman, kami bisa selalu hadir, kami bisa selalu membuka hati kami untuk mereka. Sebab mereka pun berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Berkati kami semua, jadikan kami agen-agen kerajaan Allah di akhir zaman ini Tuhan, supaya semakin banyak orang dimenangkan bagimu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.